Sisi pertama itu adalah hubungan yang pribadi sama Tuhan, di mana Lose benar-benar intimate sama Tuhan. Benar-benar pengen ngobrol sendiri sama Tuhan, di mana Lose bisa mencurahkan seluruh isi hati Lose kepada Tuhan. Dalam kehidupan doa kita itu perlu bertumbuh. Hai guys, welcome to Tinsel. Hashtag singkat, padat, dan jelas. Kan kita semua pasti bersekolah ya, kita sehari-hari ke sekolah, pulang-pulang juga sore gitu ya. Nah kalau misalnya kita rasa kayak udah lama nggak ngomong, nggak ngobrol sama Tuhan, nggak kayak ada private time gitu ya, ngobrol doa sendiri gitu. Seharusnya kita juga kayak pas mau doa juga ngeblank gitu, apa yang mau ngomongin gitu. Kira-kira gimana tuh Lose? Apa yang mesti ngomongin gitu? Mungkin Lose cerita pengalaman Lose ya, karena buat Lose tuh doa tuh bener-bener seperti nafas. Artinya Lose tuh bisa connecting selalu sama Tuhan ya. Jadi sama kayak misalnya kita pegang HP nih ya. Saya nggak tahu kalian pernah nggak hitung ketika kalian itu rasa senggang atau apa, kalian pasti akan cari HP. Iya kan? Selalu kan gitu. Nah, bukan berarti kemudian hanya waktu senggang aja ya. Jadi kalau Lose itu dalam kehidupan pribadi Lose, dalam doa Lose sama Tuhan itu, Lose itu dalam aktivitas sehari-hari pun Lose tuh bisa ngobrol sama Tuhan. Misalnya ya, bangun tidur ya doa sama Tuhan, Tuhan terima kasih udah bangunin saya hari ini, saya mau ini gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya sudah baca Alkitab, Tuhan ngomong apa misalnya seperti itu ya. Nah itu kemudian Lose doain, lalu kemudian kerjain rutinitas seperti itu ya. Nah di dalam rutinitas itu kadang-kadang ada aja yang terjadi. Misalnya nih kalau dalam konteks kalian sekolah gitu kan ya, kalian kelupaan bawa tugas kalian, ketinggalan misalnya kayak gitu, dan sudah di jalan. Nah pada waktu kalian ketinggalan itu respon kalian biasanya apa? Kayak nyesel aja gitu. Nyesel bener, gitu kesel, terus yang diomelin ya biasa mama ini. Iya. Kebanyakan mama ya diomelin gitu kan, padahal mama kan gak ikut-ikut harusnya gitu kan ya. Apalagi kalian sudah SMP, SMA gitu kan ya. Nah, terus dan biasanya yang keluar dari mulut apa? Ya. Makian, kata-kata kasar kayak gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita memang fokusnya kepada diri gitu loh. Padahal pada waktu kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan itu, kita bisa nggak berdoa sama Tuhan? Bisa. Kita bisa ngomong, aduh Tuhan, aku ketinggalan ini nih, aduh gimana ya Tuhan, aku balik lagi nggak mungkin, aku bakal telat gitu. Aduh Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Artinya yang dari aku tahu tuh kayak ibarat kayak Tuhan tuh kayak teman baik kita. Jadi maksudnya kayak nggak usah kita datang ke Tuhan, kita mesti ada topik yang mesti dibawa gitu, tapi kayak teman baik aja. Kalau ketemu ya, maksudnya kayak pasti ada sesuatu yang terjadi gitu dalam kehidupan kita yang bisa kita ngomongin gitu. Betul, jadi di highlight ya bahwa Tuhan itu sahabat terbaik kita yang selalu be there in our life kayak gitu ya, every time gitu ya, every second time gitu. Jadi istilahnya kamu ngalamin yang senang pun kamu juga bisa ngomong sama Tuhan, yang tidak menyenangkan pun kamu bisa ngomong sama Tuhan. Nah kalau nggak bisa ngomong apa-apa gimana Lose? Kamu pun bisa berdiam. Just be silent. Tuhan. Mungkin cuma hanya ngomong Tuhan. Tuhan. Gak apa-apa. Atau cuma Tuhan aku nggak tahu mau ngomong apa. Ngomong aja kayak gitu sama Tuhan. Iya. Kita datang ke tempat yang tepat, di mana walaupun kita nggak ngomong, di dalam kitab Roma itu ada ngomongnya bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita untuk bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, walaupun di dalam keberdiaman. Kenapa? Karena Allah sangat mengetahui, sangat menyelami apa yang kita rasakan. Jadi kalau misalnya frustasi,
depresi gitu kan ya, gara-gara dibully orang, atau kemudian ditolak cewek atau cowok ya, untuk yang cewek-cewek ya, atau kemudian dimarahin mama, kayak misalnya tuh satu hari berentet semua gitu kan ya, aduh kayak gue suicide aja. Please teman-teman, jangan langsung ngomong begitu gampang untuk suicide kayak gitu ya, karena hidup kalian berharga ya. Tapi cobalah datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku ngalamin peristiwa kayak gini? Tek. Berat banget Tuhan. Ngomong aja. It's okay. Tuhan sangat mengerti kita. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Mas. Ini pertanyaannya lebih ya begitu ya. Apakah berdoa itu kan kita tahu ada beberapa teman-teman di sebelah gitu, mereka kan berdoa itu melalui perantara gitu, misalnya kayak dia lewat pendeta kah, atau mungkin lewat rasul-rasul gitu yang sebelumnya, atau mungkin lewat Romo atau siapa gitu. Nah, mungkin pertanyaan aku lebih kayak, apakah sebenarnya kita perlu gitu untuk, atau apakah baik kita melakukan hal itu, kita minta misalnya Lause gitu untuk doain aku gitu. Ya, menurut Lause, pandangan Lause gimana gitu? Oke, mungkin ada dua hal yang Lause mungkin pilah dulu ya. Boleh nggak sih kita itu minta tolong orang-orang yang lebih rohani yang kita pikirkan gitu ya, untuk kita minta tolong mereka berdoa. Boleh untuk hal ini ya. Jadi kalau misalnya kalian nih ya dalam kesesakan gitu kan, dan sudah bingung mau doa sendiri gitu ya, kalian datang, Lause tolong doain saya dalam keadaan kesulitan seperti ini. Kalian cerita gitu kan ya. Nah, silakan, nggak apa-apa kayak gitu. Kadang-kadang memang kita butuh orang-orang yang lebih rohani, lebih dewasa gitu kan ya, untuk bisa mendoakan kita gitu ya. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya kalian nyaman untuk bisa minta tolong papa mama mendoakan kalian, silakan ya. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk bisa meminta doa, maksudnya ini kan didoain. Jadi kita bisa memang saling mendoakan satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya berdoa dengan perantara kepada orang-orang suci misalnya, seperti itu ya. Nah, ini yang mungkin Lause pengen tegaskan di dalam keyakinan kita. Kita itu memang berdoa kepada Tuhan Yesus. Makanya kenapa kalau kalian lihat setiap kali kita berdoa, kita selalu akhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu pertama memang perintah Tuhan, dan kedua memang karena yang menjadi perantara kita kepada Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa kok Tuhan Yesus bisa jadi perantara kita? Karena di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah imam agung yang melintasi langit. Artinya apa? Kenapa kok Yesus itu bisa menjadi imam agung kita? Karena kembali lagi kepada salib Kristus ya, dimana ketika Yesus datang ke dalam dunia dan dia mati di atas kayu salib itu, tujuan utamanya adalah apa? Buat menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita berdosa. Dan di dalam konsep dalam perjanjian lama, kalau dulu sebelum Yesus datang gitu ya, imam itu tugas utamanya adalah menjadi perantara bagaimana orang-orang yang datang kepada Tuhan, orang-orang yang berdosa ini datang kepada Tuhan, itu tidak bisa langsung datang ke bait suci. Kenapa? Karena kalau mereka langsung datang ke bait suci, mereka bisa mati. Makanya itu mereka perlu untuk dapat mempersembahkan korban penebusan dosa terlebih dahulu, di mana imam menumpangkan tangannya kepada korban tersebut, sehingga orang-orang yang datang kepada Tuhan itu dalam status bersih. Ya, dosanya sudah diampuni, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, teman-teman. Di mana Yesus mati di atas kayu salib itu benar-benar menanggung seluruh dosa kita. Maka setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kemudian kita itu menjadi pribadi-pribadi yang dikuduskan, yang disucikan, seperti itu. Sehingga ketika kita datang, makanya kita nggak perlu lagi bawa korban-korban lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah korban yang tidak bersalah. Makanya dikatakan, apa yang membedakan manusia Yesus dengan manusia-manusia lainnya? Karena manusia Yesus itu adalah manusia yang
tidak ada dosa. Ya, Yesus itu tidak berdosa sama sekali. Sementara manusia-manusia lainnya itu ada dosanya. Makanya kenapa hanya Yesus yang dipercayakan untuk dapat menjadi pengantara kita atau imam agung kita. Makanya kenapa kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, langsung sekarang balik bertanya, kalau misalnya sudah mengetahui kebenaran ini, perlu nggak kita pakai perantara-perantara lainnya? Nggak perlu sih seharusnya. Iya, seharusnya nggak perlu lagi. Apalagi mengingat kalau keberadaan setiap mereka itu adalah orang-orang yang juga sama berdosa. Ya, sama berdosa dengan kita. Jadi kita tidak perlu menggunakan perantara-perantara lain. Yang namanya orang suci itu apa sih? Orang suci itu adalah orang yang semakin mengenal Tuhan, semakin peka dengan dosa-dosanya. Jadi bukan orang yang benar-benar lepas dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena sampai kita mati mungkin kita akan terus bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Tapi setidaknya kita semakin tahu bahwa oh ya, ini saya tetap ada progres ya. Maksudnya tuh saya tahu saya berdosa, bagaimana saya berjuang bersama-sama dengan Tuhan supaya saya tidak melakukan dosa itu lagi. Seperti itu. Jadi teruslah berdoa seperti 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Bertumbuhlah di dalam doa-doa kalian. Ya. Ayat paling singkat kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Hanya 2 kata ya. Oke. Sampai di sini aja kurang lebih podcast kita, Alza. Jadi mungkin sebelum aku simpulkan dulu apa yang aku jabarkan satu-satu. Jadi pertama, doa itu adalah komunikasi, relasi kita dengan Allah. Itu adalah nafas orang percaya gitu, orang Kristen. Lalu tujuan utama daripada doa adalah untuk mengenal Allah itu sendiri gitu, dan apa yang Ia inginkan, apa yang Dia kehendaki gitu. Lalu juga untuk doa itu jawaban dari Allah tuh bisa ada 3 ya. Ada iya, tidak, atau mungkin nanti gitu. Tunggu dulu. Terus doa juga mendorong kita, membantu kita untuk mungkin mengubah pikiran kita terhadap satu perspektif gitu, dari perspektif yang mungkin lebih yang mungkin sebelumnya kita nggak pikirkan gitu. Ya, itu terus lebih kepada ke perspektif Allah. Iya, lebih kepada perspektif Allah. Apa yang Allah pandang gitu. Kenapa Allah menjawabnya seperti demikian? Ya. Kita pun reflektif gitu kepada diri kita sendiri. Lalu juga ada doa itu ada 2 sisi ya. Ada intimate dan bersama. Kita berdoa yes personal untuk kita kepada Allah gitu. Tapi juga untuk berrelasi juga dengan saudara-saudara seiman kita gitu. Untuk kita juga belajar satu sama lain gimana cara mereka menyampaikan isi hati mereka kepada Allah gitu. Jadi di situ pun kita bisa bersatu belajar gitu. Dan untuk yang tadi terakhir, kita boleh minta untuk kepada orang-orang yang lebih dewasa mungkin secara rohani untuk diminta untuk didoakan. Tapi memang pada intinya Kristus sendirilah itu adalah perantara antara kita dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi ya anytime kita bisa datang kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Benar. Ya. Oke. Sekian podcast kita. Terima kasih Contoh Dina untuk sama-sama. Thank you juga buat Ko Robert untuk rekaman ini. Dan untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini. Yes. Thank you. Selamat. See you. Bertemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye.